Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Video ini merupakan salah satu bahan pembelajaran di mata kuliah Biostatistik 1 dengan materi mengenai penjelasan data dan variabel. Berbicara data dan variabel, ini merupakan hal yang satu kesatuan dalam melakukan sebuah penelitian. Pertanyaannya, kenapa pada profesi atau sarjana kesehatan masyarakat ini harus ada penelitian? Jawabannya adalah sarjana kesehatan masyarakat ini salah satu kompetensinya atau kemampuannya adalah mampu menjadi peneliti. Untuk apa? Untuk mengungkap sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Kenapa kok ada penelitian? Ya, kenapa ada penelitian? Karena dengan adanya penelitian, segala keputusan atau hasil yang didapat itu harapannya adalah hasil yang objektif, jadi tidak dapat dibantah oleh orang lain. Jadi memang terpercaya. Namun sebelum masuk ke penelitian, kita harus mengenal dulu data dan variabel. Jadi kalau saya menganalogikan sarjana kesehatan masyarakat itu seperti apa ya, penyelidik ya. Jadi penyelidik kalau di kepolisian itu ada pencari faktanya ya. Kalau di Kesmas ada pencari faktanya adalah sarjana Kesmas. Jadi menginvestigasi. Apa yang diinvestigasi adalah permasalahan kesehatan masyarakat. Kita berbicara dulu data. Apa itu data? Data itu adalah keterangan, dia itu berbentuk angka, huruf, atau hasil sebuah pengukuran. Di mana? Melekat di mana? Melekat di variabel. Apa variabel? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Jadi kalau data ini bisa berbentuk angka, huruf dari hasil pengukuran pada variabel. Terus apa itu ya? Apa itu variabel? Variabel itu adalah karakteristik yang melekat pada sebuah hal, entah itu yang benda mati atau benda hidup. Contoh misalnya seperti ini, tinggi badan. Tinggi badan ini adalah hal yang melekat pada benda hidup, manusia. Ini adalah variabel, jadi tinggi badan ini adalah variabel. Jadi variabel itu adalah karakteristik yang melekat pada sebuah hal atau sesuatu hal yang memang itu penting datanya. Contoh tinggi badan. Tinggi badan ini hasil atau informasi yang mengenai tinggi badan ini adalah data. Jadi seperti ini ya. Ada 160, terus 167. Ini adalah data. Data ini nantinya akan dikelola sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang informatif. Jadi begitu ya. Jadi variabel data. Variabel ada banyak ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat, ya, variabel pengganggu. Itu apa gitu ya. Nanti akan ada sepertinya di materi ini. Ini variabel sekarang. Jadi variabel ini adalah karakteristik yang diteliti. Misal meneliti mengenai tinggi badan, berat badan, itu variabel. Terus misalnya umur, jenis kelamin, itu yang melekat pada manusia. Sekarang yang melekat pada sebuah kampus misalnya. Apa yang melekat? Ya, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, ini adalah hal yang melekat pada sesuatu hal. Terus nilai datanya bisa bervariasi. Jadi tidak hanya satu saja gitu. Misalnya kayak berat badan. Kan tidak mungkin semuanya 50 kilo, tidak mungkin. Jadi ada 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Nah ini bervariasi datanya.
Terus harapannya karakteristik inilah yang akan diukur dan akan diambil datanya, ya, diambil datanya. Jadi kenapa diambil datanya? Untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengungkap fakta. Namun dalam pengukuran variabel, dalam pengambilan data, ini perlu adanya yang namanya operasional. Apa operasional? Adalah petunjuk teknis. Ya, petunjuk teknis. Pengukuran variabel ini apa namanya? Dalam pengukuran variabel ini perlu kita mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi dari karakteristik variabel tadi. Jadi ada yang namanya skala. Nah, skala ini bisa untuk melihat perbedaan urutan besarnya, perbedaan dan besarnya kelipatan. Apa itu skala? Jadi dalam sebuah variabel ada data. Datanya itu dia punya skala. Skala dalam variabel ini penting sekali ya, sampai Anda lulus ini akan penting. Yang pertama adalah skala nominal. Jadi ada variabel yang skalanya nominal. Apa nominal? Nominal ini variabel yang dia variabel kategori. Jadi ada dua jenis variabel. Ada variabel kategorik sama numerik. Kategori ada nominal dan juga ada ordinal. Kategori itu adalah seperti ini. Variabel kategori. Dia ada kategorinya atau ada pembagian. Contoh, variabelnya adalah jenis kelamin. Kategorinya apa? Laki-laki, perempuan. Terus jenis kelamin tadi apa skalanya gitu? Skalanya adalah nominal. Kenapa? Hanya melihat perbedaan saja, laki-laki, perempuan. Beda ya gitu. Jadi hanya melihat perbedaan saja. Jadi jenis kelamin skala variabelnya adalah nominal. Berbeda dengan ordinal. Ordinal ini ada urutan. Contoh misalnya pengetahuan. Pengetahuan itu ada pengetahuan baik, buruk, sedang gitu ya. Ada mana yang bagus ya, pengetahuan yang baik. Nah, ini ada tingkatan. Jadi karena ada tingkatan, ini namanya variabelnya skala ordinal. Selanjutnya adalah variabel yang kelompok numerik. Numerik itu ada interval dan ada rasio. Interval ya, kita lihat contohnya saja ini biar Anda tidak bingung. Nih, kalau nominal tidak ada perbandingan, ya ada tingkatan. Kalau Anda bilang laki-laki yang baik, perempuan akan marah. Kalau ordinal ada tingkatan. Misalnya kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, sekarang interval. Interval ini kelompok variabelnya adalah kelompok numerik. Kenapa numerik? Karena karena dia angka ya, hasil penelitiannya angka. Interval itu ciri-cirinya adalah memiliki nilai minus. Jadi nilai minus itu ada rasanya. Misal suhu minus 1, ada nggak rasanya? Ada. Minus 10 derajat Celcius, ada nggak rasanya? Ada gitu ya. Suhu 0 derajat Celcius, ada nggak rasanya? Ada. Itu interval. Ada nilai minusnya. Tapi kalau rasio itu tidak memiliki nilai minus. 0 ya 0, jadi 0 absolut. Kalau misalnya Anda beli bensin 0 liter, berarti kan tidak beli sama sekali, tidak ada gitu. Jadi 0 ya 0, minus 1 tidak ada. Itu rasio. Contoh berat badan. Berat badan 0, ada artinya nggak ada orangnya? Nggak ada. Itu namanya rasio. Selanjutnya adalah ini. Pengukuran variabel. Tadi Anda tahu ya bahwa skala itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ada 4 ini. Untuk yang ini, yang nominal dan ordinal, ini satu kelompok namanya kelompok variabel yang berskala kategorik. Ya, kategorik. Jadi kategorik, saya bilang K ini aja. Kalau interval dan rasio, ini kelompoknya adalah kelompok numerik.
Nah, sekarang kuncinya, kalau Anda merubah skala, ini bisa aja apa ya, merubah kualitas dari data itu. Contoh misalnya, berat badan 25 kg, 48, 32. Dengan pembagian kelompok seperti ini, ya, maka hasil hitung yang sesuai ini akan berubah menjadi angka-angka seperti ini. Bisa saja kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang salah gitu. Jadi pada intinya adalah merubah skala dari numerik ke kategorik ini bisa menurunkan kualitas dari data tersebut. Terus ini variabel ya. Jadi ada variabel namanya variabel sebab akibat. Variabel sebab akibat ini ada kita sering menyebutnya variabel bebas dan variabel terikat. Ini ada nih ya, nanti di penelitian sangat penting sekali nih. Ini bermanfaat banget sampai semester akhir. Jadi jenis-jenis variabel itu ada dua, ada variabel sebab dan juga variabel akibat. Kalau saya katakan sebab itu kodenya X, akibat kodenya Y. Variabel sebab ini adalah variabel bebas. Nah, bebas. Tapi kalau variabel akibat ini adalah terikat, ya, terikat. Contoh misalnya, variabel bebasnya sebab rokok. Rokok ini akibatnya apa? Kanker paru, gitu. Jadi ketika Anda diminta mengidentifikasi, misal rokok merupakan variabel apa gitu terhadap jantung koroner misalnya. Ya, dia variabel sebab gitu atau variabel bebas gitu. Kalau jantung koroner variabel terikat atau variabel akibat gitu ya. Ini enaknya seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenis variabel. Terus selanjutnya adalah data ya. Jenis-jenis data ada data rutin atau ad hoc. Rutin itu ya setiap hari dikumpulkan. Kalau ad hoc sesuai dengan kondisi ya, besok ya besok gitu, lusa gitu. Jadi sesuai dengan kondisi. Ada primer, sekunder. Kalau primer itu data itu diambil langsung oleh peneliti. Kita peneliti langsung ambil ke lapangan. Kalau sekunder ini adalah data kita minta ke orang lain, misal ke puskesmas dan sebagainya. Terus ada juga data individu agregat. Kalau individu ya masing-masing individu. Kalau agregat ya apa ya namanya itu ya, kelompok yang paling yang tinggi dari individu. Terus ada berkelompok, ada berpasangan. Berkelompok itu ya berkelompok misalnya data tekanan darah pada lansia di desa A, desa B itu kelompok. Kalau berpasangan misalnya ya data pengukuran tekanan darah pagi dan sore gitu ya. Jadi berpasangan pada orang yang sama. Terus tadi ya kalau agregat itu dia setingkat lebih tinggi dari individu. Misalnya kecamatan, gitu, mungkin kabupaten gitu. Pengumpulan data ini perlu ada definisi operasional. Definisi operasional ini untuk mengetahui cara bagaimana cara mengumpulkan. Misalnya bagaimana caranya, siapa yang mengumpulkan, pakai instrumen apa. Jadi ini penting ya untuk tujuan. Dia kayak apa ya, langkah-langkah lah. Misalnya kayak Anda misalnya membuat kopi misalnya ya, masukkan teh, masukkan gula gitu. Tapi berapa berapa gramnya ini harus jelas gitu. Itu namanya definisi operasional agar satu orang dengan orang lain dalam membuat itu sama gitu. Satuannya apa ini harus jelas. Kayak tadi ya, sendok gram, berapa gram sebagainya. Contoh misalnya umur. Umur ini dihitung sejak kapan? Sejak lahir sampai saat wawancara. Jadi saat ini yang ditanya umurnya gitu, bukan umur tahun depan, bukan atau 2 tahun lalu, bukan. Terus bisa berdasarkan bukti lahir atau ulang tahun, terus satuannya apa? Satuannya tahun. Jadi itu ya. Jadi itu yang harus Anda Anda ini ya perhatikan satuannya apa, ngukur kapan gitu. Oke, ini nanti bisa Anda baca di apa namanya itu open learning. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, karena keterbatasan waktu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.